Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabilisa Davanida akan menjelaskan isi dari RPP kelas 5 MI Fisabilillah pada mata pelajaran Bahasa Arab. Untuk itu, dari isi RPP yang pertama ada kompetensi inti. Nah, di sini terdapat yang pertama menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Untuk yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Dan yang keempat, ada menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dan dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, untuk yang poin kedua dari RPP ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya di sini setelah proses pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan fungsi sosial seperti bunyi, kata, dan makna dari teks yang sangat sederhana terkait tema ta'aruf, karena di sini RPP kita membahas tentang bab ta'aruf dengan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang anggota tubuh dengan tepat, secara benar, dan secara runtut. Untuk yang kedua yaitu mencontohkan bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema ta'aruf secara lisan dan tertulis dengan baik dan benar. Untuk yang poin ketiga ada materi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran kita yaitu ta'aruf atau perkenalan. Yang keempat ada metode. Nah, di sini metode menggunakan sam'iyah, safahiyah, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar kita memakai KD 3.1 dan 4.2. Yang 3.1 berisi memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan seperti bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema ta'aruf dengan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang perkenalan. Nah, di dalam KD 3.1 di sini terdapat indikator pencapaian kompetensi yang berisi 3.11 dan 3.1.2. Yang pertama yang menjelaskan fungsi sosial bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema ta'aruf dan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang perkenalan. Dan yang kedua 3.1.2 yaitu menjelaskan unsur kebahasaan bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema ta'aruf dengan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang perkenalan. Yang KD 4.2 di sini juga sama, yang KD 4.2 itu berisi menyajikan hasil analisis bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema ta'aruf secara lisan dan tertulis. Di dalam KD 4.2 terdapat indikatornya yaitu 4.2.1, 4.2.2, dan 4.2 dan titik 3. Dan yang keenam ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini dalam langkah-langkah pembelajaran terdapat pendahuluan, terus kegiatan inti, terus penutup. Dan setiap kegiatan ada alokasi waktu, di mana pendahuluan terdapat 10 menit, kegiatan inti 50 menit, dan penutup 10 menit. Selanjutnya yaitu sumber atau bahan atau alat dalam belajar. Yang pertama ada guru, terus buku LKS bahasa Arabnya sendiri, ada proyektor, ada media pembelajaran, dan slide video. Selanjutnya penilaian. Di sini
Nilainya yang pertama adalah proses atau saat KBM berlangsung, pembelajaran berlangsung. Yang pertama ada tekniknya yaitu menulis dan unjuk kerja. Terus bentuknya lisan dan tertulis, dan memenuhi aspek menyimak dan berbicara. Yang kedua ada bentuk instrumen. Yang pertama ada tes objektif, dan yang kedua ada tugas individu. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.